Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih di dalam pelajaran agama pertemuan yang kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah kami dalam pelajaran pada saat ini. Bukalah hati kami, jernihkan pikiran dan hati kami, supaya apa yang kami bahas bersama senantiasa memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, manusia membutuhkan Allah. Dari kedalaman hati setiap manusia senantiasa mencari sesuatu yang di luar dirinya, yang memiliki kuasa, yang menentukan hidup dan matinya. Dia memiliki kuasa, dia suci, dia besar, dan manusia menyebutnya dia itu adalah Allah. Karena kekurangan dari setiap manusia, kita seringkali salah menemukan Allah di dalam hidup ini. Bukan Allah sebenarnya yang kita ketemukan, tapi mungkin kita ditarik tempat-tempat yang keramat, pada orang-orang tua yang seringkali disebut dukun. Juga seringkali kita mengalahkan jimat, barang-barang yang peninggalan lama, kita anggap keramat, kemudian kita meminta tolong kepada barang-barang yang bukan Allah. Itu karena kekurangan manusia untuk menemukan Allah di dalam hidupnya. Sehingga seringkali manusia justru menemukan yang bukan Allah. Maka di dalam agama dan beriman, kita bersama-sama belajar tentang siapa itu Allah dan apa itu Allah. Sehingga kita tidak tersesat. Sehingga keselamatan yang Dia janjikan pada pelajaran yang pertama sungguh-sungguh menjadi milik kita. Mari kita pahami sebetulnya Allah itu siapa. Karena Allah itu sungguh-sungguh di luar pemikiran kita. Dia transenden. Dia di luar jangkauan pemikiran kita. Hanya melalui iman kita akan memahami siapa Allah yang sebenarnya. Anak-anak yang terkasih, sebelum Yesus lahir ke dunia, sebelum Allah menjelma manusia Yesus di dalam dunia, banyak manusia yang menggambarkan Allah, bahwa Allah itu seperti ini, seperti itu. Tapi dengan datangan Yesus di tengah-tengah umat manusia, gambaran tentang Allah semakin jelas. Sebelum Yesus lahir, ada sebuah ajaran yang mengatakan, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi dengan kedatangan Yesus ke dunia, pemahaman ini dirubah, dibetulkan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berkati mereka, musuh-musuh kita. Doakan mereka, musuh-musuh kita. Karena dengan hadirnya Yesus ke dunia, pemahaman kita tentang Allah, bahwa Allah adalah kasih. Pemahaman Allah yang salah akan mempengaruhi hidup dan kehidupan kita. Kita seringkali berpikir bahwa Allah itu kejam, sehingga hidup kita penuh ketakutan di saat kita mau tunduk pada Allah. Allah itu suka memberi ajaran, sehingga kita seringkali bagaimana menghindar caranya supaya tidak memperoleh ajaran dari Allah. Tapi ajaran Yesus dengan jelas mengatakan,
Allah adalah kasih. Allah kita tidak pernah menghukum. Allah kita itu hanya satu keinginan, yaitu mengasihi kita. Bagaimana kita yang dikasihi terselamatkan melalui kasih yang Dia berikan pada kita, dan kita tanggapi kasihnya itu. Bahkan saking kasihnya Allah pada kita, Dia tidak pernah memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita tidak sebanding dengan kasih yang Dia berikan pada kita. Maka jangan takut di saat kita berdosa, kembali pada Allah, dan Dia pasti mengampuni, Dia pasti mengasihi, Dia pasti merangkul kita. Cuma menanggapi kasih Allah itu tergantung dari pribadi dan hati kita. Maukah kita menanggapi kasih Allah? Allah menyelamatkan kita dengan penuh kasih, dengan kasih-Nya. Maka kemarin dalam pelajaran yang pertama, mengapa Allah menyelamatkan? Karena kita tidak selamat. Dan melalui kasih-Nya itulah Allah ingin menyelamatkan kita. Sekarang beragama. Beragama adalah cara menanggapi keselamatan Allah. Berarti agama itu cara. Di mana di dalam agama ada dogma, ada aturan, ada arahan bagaimana agar hidup kita seperti yang dikehendaki Allah. Teori di dalam agama. Di dalam agama kita harus belajar siapa Allah. Kita harus belajar bagaimana kehendak Allah dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang terkasih, di dalam dunia tidak hanya satu agama, tapi bermacam-macam agama dan kepercayaan. Mengapa ini terjadi? Karena pemahaman manusia yang berbeda tentang Allah. Allah yang transenden, Allah yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Sehingga manusia menggambarkan Allah sesuai dengan kemampuan daya pikir mereka. Sehingga banyak terjadi macam-macam agama. Kita seringkali dengar tentang 5 orang buta. Mereka tidak salah mengatakan agama itu seperti kipas, karena dia memegang seekor gajah kupingnya. Agama seperti pohon bambu, tidak salah, karena mereka memegang kakinya. Nah, agama seperti tombak, karena dia pegang adalah gadingnya. Mereka tidak salah waktu mengatakan seperti itu. Tapi mengenal Allah secara keseluruhan, itu yang harus kita temukan dalam kehidupan kita. Dan melalui iman kita, kita justru mengetahui siapa Allah yang sesungguhnya, yaitu kasih. Maka di saat hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, kita pun harus hidup di dalam kasih. Untuk kasih, karena kasih, sebab kasih. Karena Allah kita adalah kasih. Jadi timbulnya macam-macam agama di dunia ini karena keterbatasan daya pikir manusia untuk mengetahui siapa Allah yang sebenarnya. Kemudian kita berpikir, kenapa kita beragama Katolik? Karena dengan iman Katolik, kita lebih bisa mengetahui Allah yang sebenarnya, walaupun belum utuh. Jadi pemahaman Allah, kita senantiasa mencari dalam perkembangan hidup kita selanjutnya. Anak-anak yang terkasih, sekarang di dalam agama ada kitab suci. Hubungan agama dengan kitab suci. Kitab suci adalah sumber ajaran di dalam kita beragama. Maka kitab suci adalah penuntun umat agar umat semakin kenal dan dekat, juga intim dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu intim di dalam kasih Allah. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi sesama, mengasihi alam, mengasihi diri sendiri, dan juga mengasihi Allah.
Tidak mungkin kita mengasihi Allah, tapi kita membenci sesama. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama yang kelihatan. Saya kira cukup pembahasan pelajaran yang kedua ini. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur bagimu ya Bapa. Kau berikan hati yang mau terbuka terhadap kehendak-Mu. Dan melalui pelajaran pada saat ini, kami semakin memahami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami agar kami menjadi Kristus-Kristus kecil bagi siapapun yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.